Baik, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, khususnya Majelis Taklim Al-Ustaz Heri Irawan SPDI MPDI, yang mana pada malam hari ini telah hadir bersama kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah 2020 Masehi. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izinnya jualah karena atas nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tentunya kepada junjungan kita, kekasih Allah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada malam hari ini kita sama-sama merayakan kelahiran beliau, yang mana dalam suasana kita masih dalam suasana yang pandemi COVID-19, dalam suasana yang daya beli masih lemah, tetapi kita dapat meringankan langkah kita ke tempat ini hanya karena dicinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Ahmad. Ada, jatuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha Allah dengan segala kemuliaan. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Ananda Ahmad Rahman Marhai. Semoga beliau yang membacanya dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pada salat asar tadi telah dilaksanakan pembacaan kitab Al-Barzanji yang diikuti oleh segenap jamaah Masjid Mujahidin Pasar Wamandu yang berlangsung hikmat, lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Pembacaan kisah Nabiullah Muhammad SAW ini merupakan tradisi yang kita pelihara setiap tahunnya, baik di masjid ini maupun di antara keluarga sendiri Pasar Wamandu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, walaupun suasana pandemi, suasana yang pemulihan ekonomi kita belum normal seperti biasanya, tidak menyurutkan tradisi ini bagi jamaah kita untuk melalui tradisi membawa telur itu malah semakin meningkat. Ini kita buktikan dengan pohon telur yang tahun lalu cuma 4, tahun ini ada 6. Cuma yang sampai malam ini tinggal 4. 2 tadi sudah dibantai sama yang hadir tadi sore, khususnya Mukmi dan kawan-kawan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur di masa pandemi ini. Kita alhamdulillah di masjid ini kita masih dapat melaksanakan sholat 5 waktu maupun ibadah lainnya, walaupun dengan melaksanakan anjuran pemerintah maupun protokol kesehatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada ibu-ibu yang pada malam hari ini mulai pagi
telah menyiapkan konsumsi untuk kita malam hari ini boleh menikmatinya bersama-sama. Kami dari PKI menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga amal ibadah yang Ibu Bapak berikan untuk kita sama-sama hari ini mendapatkan pahala yang berlimpah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Heri Irawan SPDI MPDI dari Makassar. Beliau kalau di Makassar aktif membawakan siraman rohani atau siraman kalbu di Net TV maupun di TVRI Sulawesi Selatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan bersama tausiah beliau. Mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang beliau sampaikan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan kita bertetangga berkeluarga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Mukarram kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya suara salamnya ini tidak seimbang. Yang besar jawab salamnya bapak-bapak, ibu-ibu saya tak dengar suaranya. Makanya saya mau sahuti ibu-ibu dulu, yang bapak-bapak diam, ibu jawab salam saya, Bu ya. Ibu-ibu yang tidak jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata nggak kalah juga suaranya ibu. Yang jawab salam didoakan yang pertama, mudah-mudahan selalu dipanjangkan dan diberkahi umurnya oleh Allah. Amin. Yang kedua, semoga selalu ditambah dan dicukupkan rezekinya oleh Allah. Amin. Ini aminnya tambah kecil ini. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan aminnya besar ini. Semangat aminnya. Yang tahun ini masih punya beban, masih ada satu tak alias masih punya kredit, mudah-mudahan cepat lunas kreditnya. Yang saya bilang ini anak-anak, biar kredit, amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin wal mab'utsu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya minta sama-sama suaranya Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadaratul mukarramin au ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaah Mauludur Rasul
kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang sempat hadir di kesempatan ini. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan, Allah selalu menaungi kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Insya Allah diberikan keselamatan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Pertama dan terutama, tentunya marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang maha segalanya. Dialah Tuhan yang semua di alam semesta ini tak luput dari ketentuan dan takdirnya. Utamanya kita semua yang hadir di tempat ini patut berbahagia. Tidak semua orang bisa digerakkan hatinya. Tidak semua orang mampu melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid ini guna berkumpul sebagai ajang silaturahmi, bermajelis taklim dengan tujuan kita memperingati hari kelahiran Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa beliaulah sehingga kita mampu menikmati kehidupan ini, kita mampu menjalankan kegiatan-kegiatan kita lancar menjalankan ibadah-ibadah kita dengan muara lillahi dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai di dalam informasi yang Allah berikan Bapak Ibu. Ternyata 1 tahun yang kita lewati ini, ternyata semenjak Allah menurunkan Al-Quran itu sudah ditentukan. 1 tahun Allah bagi menjadi 12 bulan. Entah itu tahun Hijriah ataupun tahun Masehi. Tahun Masehi, saya kira Bapak Ibu tidak ada yang tidak hafal. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tidak ada yang tidak tahu. Tetapi yang menjadi masalah, kalau masuk kalender Hijriah, ini kan dikenal sebagai kalendernya orang Islam. Tetapi saya mau tes. Nah, tesnya ini insya Allah dapat hadiah. Yang bisa jawab pertanyaannya nanti tahun depan bisa berangkat umroh sama Ustaz Heri. Dengan syarat kalau sudah cukup rekening tabungan tak masing-masing bisa berangkat sama saya. Nah, kita masuk yang pertama. Bulan pertama yang ada di tahun Hijriah. Bulan apa namanya? Ibu, bulan apa itu? Yang kedua setelah bulan Muharram, bulan Safar. Jadi kalau ada ibu-ibu yang melahirkan di bulan Safar, kemudian anaknya laki-laki, ibu kasih nama anaknya siapa ibu? Safaruddin. Yang ketiga setelah bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Yang keempat, yang kelima Jumadil, yang keenam, yang ketujuh Rajab, 8 Sya'ban, 9 kalau puasa di bulan apa? Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulhijjah atau Zulkaidah? Zulkaidah atau Zulhijjah? Zulkiflimu saja kalau begitu. Sudah cocok. Zulkaidah dulu baru Zulhijjah. Utamanya sekarang alhamdulillah kita sudah masuk di salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah. Kita lihat sama-sama di spanduk, kita sudah masuk pas 12 Rabiul Awal. Bulan di mana Allah menentukan takdir seorang manusia yang diputus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Beliau tidak lain adalah Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sementara ini kita peringati mauludnya, kita peringati maulidnya.
Karena kadang ada orang yang berdebat Bapak Ibu. Ada yang katakan maulid Nabi, ada yang katakan maulid Nabi. Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu, yang mana cocok dipakai, maulid Nabi atau maulud Nabi? Maulid Nabi atau maulid? Nah, sekarang kita bedah. Mulai dari penafsiran bahasa Arabnya. Selamat datang Pak Kapolres. Maulud itu kata dalam bahasa Arab yang memberikan keterangan isim maf'ul. Kalau kita membahas masalah maulid, berarti kita membahas siapa yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Sedangkan maulid itu termasuk kategori isim makan ataupun isim zaman. Jadi kalau kita berbicara maulid, kita berbicara di mana Nabi kita lahir, kapan Nabi kita lahir. Jadi semua benar. Mau pakai maulid boleh, mau pakai maulud juga boleh. Tetapi pada umumnya kita sering mendengar kata maulid. Tujuan kita memperingati maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya supaya kita bisa selalu menambah kecintaan kita kepada Nabi. Dan hebatnya di Indonesia, termasuk di Kabupaten Merauke ini, peringatan acara maulid itu sangat luar biasa. Bisa kita lihat di depan kita ada 2 pohon khusus. Ini di bulan maulid bisa aja Bapak Ibu ada pisang berbuah telur. Nah ini kan falsafah dari orang tua dulu. Rata-rata orang tua dulu itu memberikan pelajaran kepada anak-anaknya bukan diceramai seperti ini, tetapi melalui simbol-simbol yang bisa diambil hikmahnya. Ada batang pisang, ada telur, kemudian ditusuk dia pakai bambu. Ini semua ada falsafahnya Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa kalau kita merayakan maulid mesti pakai telur? Kenapa? Kenapa mesti telur yang ditusuk Bapak Ibu kalau kita mengadakan acara maulid? Karena kalau semangka yang ditusuk terlalu besar. Rupa nih kalau orang Makassar bilang. Ini ternyata telur memiliki falsafah yang sangat luar biasa. Kita perhatikan Bapak Ibu, itu telur. Dia punya bagian luar dan dia punya bagian dalam. Ada kulitnya dan ada isinya. Ini sama seperti kita manusia. Ada tampak tohirnya dan ada tampak dalamnya. Ini menandakan jangan cuma penampilan yang bagus, tetapi hatinya juga mesti bagus. Dan telur ini ada pada setiap manusia. Ada. Saya tanya dulu, laki-laki ada telurnya atau tidak? Ada. Cari sendiri. Sekarang saya tanya, ibu-ibu yang perempuan ada telurnya atau tidak? Ada atau tidak? Ada, namanya indung telur. Dari situlah anak-anak dilahirkan. Makanya telur ini sangat erat dengan kehidupan kita yang namanya manusia. Kemudian ditusuk dengan bambu. Kenapa mesti pakai bambu? Karena bambu ini falsafahnya orang Bugis Makassar. Agulo si batang. Ini menandakan kita ini orang Islam harus kompak. Kemudian ditusuk di batang pisang. Pertanyaannya, Pak Ustadz, kenapa harus pakai batang pisang Pak Ustadz? Kenapa harus pakai batang pisang? Kenapa tidak pakai batang pohon mangga, pohon kelapa? Karena pisang ini memiliki falsafah yang luar biasa. Coba kita ambil pembelajarannya kembali. Tanaman pisang itu seluruh bagiannya tidak ada yang mubazir. Semua pasti punya manfaat. Mulai dari batang pisangnya dulu. Itu kalau orang-orang yang tinggal di pinggir-pinggir sungai, yang tidak punya perahu, mau menyeberang, apa yang Nabi bikin jadi perahu untuk bisa menyeberang ke seberang? Batang pisang. Itu batangnya. Kemudian daunnya. Ibu-ibu yang suka makan bakso, biasa tidak pakai mie, maunya pakai apa? Pakai buras. Pembungkusnya buras itu pakai daun apa Ibu? Daun? Kalau di kota Makassar itu ada namanya makanan khas rokok-rokok uti.
Kalau di Merauke sini namanya apa? Nagasari. Pembungkusnya pakai daun apa? Kemudian buahnya belum masak, masih mengkal warna hijau, masih keras-keras itu pisangnya, diambil sama ibu-ibu, dikasih jadi pisang pempek. Kemudian masak, dijadikan pisang goreng, sanggara palanda, palu butuh, kolak dan sebagainya. Kalau terlalu masak sedikit, kalau orang Makassar bilang jampur-jampur, dikasih jadi barongko. Makanya ini memberikan falsafah kepada kita sesuai dengan salah satu hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memiliki manfaat bagi sesamanya. Makanya ini bukan sebab. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, biasanya itu kalau kita adakan acara maulid, itu biasanya ada songkolok, sama bahasanya di sini. Yang beras ketan itu yang lengket, songkolok. Kemudian di bawahnya itu disembunyikan ayam. Tidak tahu nanti dapat pahanya kan, dapat dadanya kan, atau tak kalah cekirnya atau lehernya yang tidak ada. Saya pernah ceramah di Kota Makassar tahun lalu maulid, itu embernya besar dikasih sama saya. Jadi saya penasaran, apa isinya ini semua di dalam. Pas saya buka, songkolok beras ketannya. Saya bilang pasti ada ayamnya yang disembunyi di dalam ini. Pas saya buka itu songkoloknya, ternyata cuma 2 bagian yang saya dapat, cekirnya sama sayap ayam. Sisa-sisa nama digodok. Nah, kenapa mesti pakai songkolok, pakai beras ketan? Kita perhatikan itu beras ketan. Pada saat dia sudah dimasak, lengket di Bapak Ibu. Biar lagi kita hantam dia ke tembok, tidak akan terhambur seperti nasi. Ini menandakan kita sesama orang Islam, jangankan sesama orang Islam, kita ini semua orang yang ada di Kabupaten Merauke pakai falsafahnya itu beras ketan. Harus kompak, harus padat. Walaupun kita berbeda suku, ada yang suku Jawa, ada yang suku Bugis, ada yang suku Makassar ataupun putra daerah, kita berada pada satu naungan negara, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu NKRI harga mati. Allahu Akbar. Takbir bersama-sama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harus kompak. Nah ini dia semua. Makanya dengan kita memperingati Maulid ataupun Maulid Rasul, mudah-mudahan kita bisa semakin cinta kepada beliau. Selanjutnya karena kita sudah mengaku cinta, kita harus kenal siapa itu Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengenalnya? Salah satunya dengan adat kebiasaan baik yang kita lakukan setiap tahun, yang pada saat sore tadi sama-sama kita lakukan pembacaan kitab Al-Barzanji. Kalau kita mau ambil sejarahnya Bapak Ibu, yang buat kitab Al-Barzanji ini adalah cucu langsungnya Nabi Muhammad. Dimulai pada saat kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mengadakan sayembara. Sayembaranya apa? Membuat profil singkat tentang Nabi Muhammad. Dia saat itu namanya Syekh Ja'far Al-Barzanj. Barzanj itu salah satu daerah di Kurdistan. Ustaz, masih adakah Kurdistan sekarang? Dulu namanya Kurdistan, sekarang dikenal dengan kota Irak. Jadi kalau ada yang membid'ahkan Al-Barzanji, berarti secara tidak langsung dia membid'ahkan cucunya Nabi. Karena di dalam kitab Al-Barzanji itu ada 4 intinya. Yang pertama, ada puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, dengan kita membaca terjemahan kitab Al-Barzanji, kita bisa tahu bagaimana ciri khasnya seorang Muhammad. Dan yang keempat, ada doa yang baik yang terkandung di dalamnya. Makanya kalau kita melihat dari kitab Al-Barzanji, kita bisa tahu ciri-cirinya Nabi kita itu seperti apa. Makanya kita angkat singkat ini. Bagaimana itu sosoknya Nabi Muhammad? Yang pertama, Ibu, Pak, Nabi Muhammad itu kulitnya putih. Putihnya alami, bukan karena bedak racikan. Alami. Sekarang kan banyak ibu-ibu yang pakai bedak racikan, mukanya saja dikasih, lehernya lupa. Akhirnya pipinya putih, lehernya coklat. Rasul itu putih, kulitnya
Kemudian rambutnya panjang sampai sebahu, dadanya bidang. Kalau orang zaman now bilang dia punya six pack, itu Nabi. Makanya kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul, perutnya yang laki-laki juga harus six pack. Tapi yang ceramah ini perutnya sudah one pack, Pak. Ini kalau dibilang kalau kue ini kue mantau ini. Kemudian Rasul itu memiliki gigi yang putih kemudian rapi. Selanjutnya satu orang Nabi Muhammad itu tenaganya sama dengan 50 orang pemuda pada umumnya. Makanya wajar kalau Nabi kita itu sehat kuat luar biasa. Itu profilnya Nabi. Berbicara masalah Nabi tidak lengkap kalau tidak berbicara masalah istrinya Nabi, Siti Khadijah. Siti Khadijah itu ibu adalah istri yang sangat pandai melayani suaminya. Bahkan di dalam sejarah, saking pandainya Siti Khadijah itu melayani Rasul, selama 25 tahun menikah Rasul tidak pernah poligami. Saking hebatnya. Bagaimana kehebatan Siti Khadijah? Nah, ibu-ibu harus diamalkan ini. Pulang kita acara maulid ini bukan cuma telur yang ditarik dari pohon-pohon itu, tapi ada amal-amal yang bisa kita lakukan sebagai istri yang solehah. Ibu, ibu, sudah makan? Pada saat Rasul pulang berdakwah, Rasul pulang dari bekerja, apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah itu? Sampai di depan pintu sudah pakai pakaian yang cantik, kemudian pegang baskom isinya air hangat. Rasul pulang sampai ke rumah disuruh duduk, kemudian dicuci kakinya pakai air hangat. Itu Rasul. Maaf, itu Siti Khadijah. Sekarang pertanyaan saya, ibu, pernah nggak ibu cuci kakinya suami pakai air hangat, ibu? Pernah. Ah. Khadijah itu selalu berpenampilan cantik di hadapan suaminya. Makanya kalau ibu mengaku istri yang solehah, ibu harus tampil cantik sendiri, baru di hadapan suaminya orang lain. Betul atau tidak, ibu? Betul atau tidak? Pertanyaan saya, apakah itu dilakukan atau tidak? Nah, kadang itu tidak di tempatnya perempuan baru cantik, Pak. Yang pertama, acara perkawinan. Yang kedua, arisan ibu-ibu PKK. Yang ketiga, acara keluarga, majelis taklim itu cantik. Tapi kalau di hadapan suaminya kadang wah. Buktinya apa? Pak, istri tak kalau pergi kondangan, pergi acara pernikahan, semua ini dipakai, mulai dari bawah kaki sampai ujung kepala, semua serba cantik. Tapi coba kalau pulang mau tidur sama suami, kadang berubah wujud jadi satria baja hitam. Daster yang 2 hari tidak pernah dicuci masih pakai tidur sama suaminya. Robek-robek lagi dasternya, kelihatan di pantatnya di bawah. Kedua di bulu-bulu tali pakai. Bagaimana tidak stres itu suami kita? Bilang ibu-ibu di atas, Ustaz, itu di daster andalanku Pak Ustaz. Kenapa bisa? Karena dingin dipakai. Dalam hatiku bagaimana tidak dingin? Karena banyak robeknya. Apa cantik di hadapan suami. Itu Siti Khadijah. Selanjutnya, kalau memang kita mengaku cinta kepada Rasul, kita mesti contoh akhlak-akhlak beliau. Ada 4 sifat wajib bagi Nabi. Yang pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, fatonah. Dan yang keempat, tabligh. Kita masuk yang pertama. Sifat wajib bagi Nabi adalah siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu artinya jujur. Maka jikalau kita ingin menjadikan beliau sebagai panutan kita, maka di dalam kehidupan keseharian, apapun jabatan kita, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, jujur itu harus menjadi karakter kita. Pak, jadi suami yang jujur, suami yang jujur. Kalau
kalau dapat rezeki banyak, kasih sama istri, Pak. Ini mudah-mudahan di kota Merauke ini tidak sama dengan kota Makassar. Karena banyak suami-suami di kota Makassar itu, kalau orang Makassar bilang ini seke alias pelit. Ada saja kadang suami itu kalau dapat uang-uang lebih tidak mau kasih istrinya. Nah, kantongi sendiri kalau perlu sembunyi supaya tidak ditahu sama istrinya. Ada juga suami begitu. Bayangkan pagi-pagi hari Minggu mau keluar makan coto, ada uangnya ini tidak mau ditahu sama istrinya. Dalam hatinya suami bilang, di mana ini bagus bersembunyi ini uangku supaya tidak lihat istriku. Akhirnya dia lihat pelapon yang lubang-lubang di rumahnya, dia kasih masuk selip 500.000. Dia lihat lagi kusik-kusik jendela yang ada lubang-lubangnya, dia kasih masuk 300.000. Di mana lagi disembunyi? Di atas lemari karena kebetulan istrinya pendek, tidak dapat ini. Suami pergi. Giliran istri membersihkan di rumah. Pak, ini rahasianya, Pak. Yang namanya istri, kalau dia membersihkan, yakin semua celah-celah rumah pasti akan ketahuan. Suami pulang sudah kenyang makan contoh, datang istrinya langsung bertanya, saya membersihkan rumah, kenapa banyak sekali uang yang terbang-terbang saya dapat? Kata suaminya, maksud uang? Tadi waktu saya membersihkan pelapon, Pak, saya lihat ada yang lubang itu pelapon, saya kasih masuk tangan saya untuk membersihkan. Pada saat saya kasih masuk, sepertinya ada kertas. Saya kira kertas bekas. Pada saat saya tarik, wih, uang 500.000. Saya bersihkan jendela, saya tusuk-tusuk itu lubang kusitnya supaya bersih. Pada saat saya tusuk, keluar 3 lembar uang merah 300.000. Saya membersihkan lemari, pakai tangga naik, saya lap-lap juga. Ada juga uang 200.000 saya dapat. Pak, beruntungnya istri tak ini dapat uang 1 juta di dalam rumah. Alhamdulillah, rezeki istri soleha. Kata suaminya langsung pusing kepalanya, dia bilang, jangan diambil, Timah. Tidak boleh diambil itu. Kenapa bisa tidak boleh diambil? Itu uang cilaka. Cilaka bagaimana? Cilaka memang selalu kusembunyi. Kenapa bisa kau dapat? Dosa. Pak, serahkan masalah dapur kepada istri tak. Tidak usah bapak-bapak ikut campur. Pokoknya kasih saja. Insya Allah bapak pasti akan mendapatkan rezeki yang banyak. Karena sekali lagi ada juga tipe suami itu, biar pembeli gula, biar pembeli kopi, harus dia yang pegang, tidak mau kasih istrinya. Jangan begitu. Bisa jadi nanti kejadian seperti ini. Mohon maaf, Pak Kapolres datang bertamu di rumahnya, cerita-cerita, dia sambut main tuanya di dapur. Ma, bikin dulu kopi, ada Pak Kapolres datang di rumah ini bertamu. Karena biar pembeli gula tidak dikasih, istrinya marah-marah di belakang, berteriak juga, tidak ada gula. Ini Pak Kapolres sudah lama duduk. Berteriak lagi suaminya, mana nih itu kopi, lamanya mau kodok Pak Kapolres duduk, tidak ada kopinya. Istrinya juga di belakang tambah emosi, dibilang tidak ada gula. Awas kalau kau masuk di dapur, saya hantam kau pakai panci. Dikira suaminya yang mau masuk protes. Ternyata kata Pak Kapolres, WC-mu di mana? Saya mau kencing ini. Kata suaminya, Pak Kapolres silakan masuk ke dalam, WC-nya. Baru di belakang dapur itu sudah siap, istrinya pakai panci. Pokoknya kalau aku masuk saya hantam tuh. Pas dia lihat jejak kaki langsung dihantam. Pak, saya bilang kan tidak ada gula. Ternyata yang dihantam Pak Kapolres. Jadi kata Pak Kapolres, kalau tidak ada gulamu jangan mau hantam, Pak, tidak masuk kunci. Dosa lah. Jadi istri pun istri yang jangan suka curi-curi uang di dompetnya suami. Karena ada juga tipe istri suka begitu. Suami lagi bekol, lagi buang air besar, dilihat celananya tergantung, kesempatan. Datang, diam-diam, nanti, ambil dompet, kemudian tarik uang. Nanti ditanya sama suaminya, Mak,
sepertinya tadi ada uang saya 300.000, kenapa tinggal 200.000? Dia bilang, wah saya tidak tahu itu, tetapi saya dengar kabar-kabar tetangga di depan pelihara tuyul itu begitu ya ambil. Wah ini bahaya ini. Itu biarpun uangnya suami, tapi kalau tidak minta izin haram hukumnya. Ada lagi yang protes, Pak Ustadz bagaimana kalau suami saya pelit Pak Ustadz, untuk kebutuhan saja setengah mati. Kalau suami yang pelit maka tidak apa-apa diambil uangnya, biar tak bilang-bilang tidak apa-apa kalau pelit. Tapi kalau nak kasih jadi haram hukumnya. Tapi ada tekniknya ibu, kalau mau diambil diam-diam. Saya ajar di ini ibu, nah. Perhatikan isi uangnya suami kita. Kalau kita buka dompetnya cuma 3 lembar uang biru, jangan berani-berani ambil. Kenapa? Pasti ketahuan. Cuma 3 lembar, hilang 1 ketahuan. Kecuali kalau ada 20 lembar uang biru, bolehlah ibu ambil 2 lembar situ. Tapi jangan dihabisi. Pergi ke pasar beli ikan mujair, sampai ke rumah ibu masak itu ikan mujair, bakar itu ikan mujair, buatkan menu yang enak untuk suami. Suami pulang kerja sudah capek, lihat itu ikan mujair bakar, langsung semakan, dimakan dengan lahap. Akhirnya komen, dia bilang, saya punya ini, mai tua ini luar biasa ikan ini, ikan bakar. Langsung sambut, bagaimana tidak enak Pak? Itu uang yang saya curi tadi, saya beli ikan bakar. Jadilah orang-orang yang jujur. Sebab dengan kejujuran, insya Allah dimanapun kita berada, itu yang akan membawa kita kepada kesejahteraan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul itu orangnya amanah. Amanah itu apa? Sesuai dengan profesinya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahasa kerennya itu profesional. Maka mari, bagaimanapun jenis pekerjaan kita, profesi kita sekarang, mari kita jalankan tugas kita sesuai dengan tupoksi dan porsinya masing-masing. Kita jadi pedagang, mohon maaf, pedagang yang amanah. Jadi pejabat yang amanah. Bahkan jadi masyarakat pun mesti jadi masyarakat yang amanah. Bayangkan, kalau di Indonesia ini sudah tidak ada orang yang amanah, saya tidak bisa untuk membayangkan bagaimana hancurnya Indonesia ini. Tetapi Indonesia masih bisa seperti ini karena masih banyak orang-orang yang amanah, walaupun banyak juga orang-orang yang tidak amanah. Tetapi kita tidak usah contoh orang-orang yang memberikan gambaran kejelekan untuk kita. Kita contoh orang-orang yang baik. Itu di Kota Makassar, Pak, mohon maaf. Ini lagi musim rambutan, lagi musim jeruk. Itu sepanjang jalan Andi Veterani di Kota Makassar banyak orang jual buah kiloan. Saya pernah ditipu. Saya beli berapa jeruk? 30.000 2 kilo. Saya beli. Pulang ke rumah karena saya penasaran, saya timbang, hilang 1/2 kilo. Manis gini jeruk tak? Manis, pokoknya kasih kembali kalau tidak manis. Pas saya coba di rumah, ternyata kecupnya minta ampun. Saya mau kasih kembali, penjualnya sudah tidak ada, pindah tempat. Ini kadang yang menjadi masalah. Kalau kita menjadi pedagang, penjual, wira swasta, wira usaha yang amanah, yakin dan percaya Bapak Ibu, insya Allah dari hasil jeripaya kita itu Allah pasti akan memberikan keberkahan. Ini sistemnya Rasul. Di Mekah dulu itu bukan cuma orang Arab Quraisy yang hidup, tapi ada juga orang Yahudi. Orang Yahudi dulu, Pak, itu menguasai pasar. Tetapi jeleknya mereka, kalau kita beli 1 kilo, akhirnya jangan ikuti mereka, tapi ikuti cara saya. Rasul itu kan Bapak Ibu pedagang. Selama beliau hidup sampai beliau wafat, profesinya apa? Pedagang. Makanya kalau mau cepat kaya jadi pedagang. Kalau PNS apalagi golongan 3 itu susah kayanya.
Apalagi kalau sudah kredit motor, KPR rumah, itu bikin pusing kalau akhir bulan. Kalau ada pedagang 3 tahun dia berdagang kemudian bisa beli mobil Fortuner, tidak ada yang tanyakan. Kenapa? Karena memang untungnya banyak. Tapi kalau ada PNS golongan 3A 3 tahun ke depan beli mobil Fortuner, itu menjadi pertanyaan. Dari mana aku ambil uang? Nah, gajimu 3 juta ini, kenapa aku bisa beli mobil Fortuner? Rasul itu kan cara berdagangnya bukan dari satu distrik ke distrik lain, tetapi dari satu negara ke negara lain. Itu cara berdagangnya Rasul. Bagaimana tidak banyak untungnya, Pak? Bahkan kalau kita melihat sahabat-sahabat terdahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu rata-rata kekayaannya sampai triliunan. Dari mana mereka mendapatkan harta triliunan? Berdagang. Di dunia ini kita hidup mesti makan nasi, minumnya air. Kadang yang bosan minum air putih, beli teh kotak, beli teh pucuk, semuanya itu perlu dunia. Makanya keliru kalau ada orang yang beranggapan kita harus hilangkan dunia, kemudian mari kita kejar akhirat. Itu keliru, Pak, Ibu. Sholat itu perlu uang. Sholat perlu uang. Kenapa bisa Pak Ustaz sholat perlu uang? Salah satu syaratnya sholat adalah menutup aurat. Auratnya perempuan yang mana, Bu? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak punggung tangan. Kalau laki-laki pusar sampai lutut. Mau kita datang sholat ke masjid harus menutup aurat. Bapak-bapak ada yang pakai celana, ada yang pakai sarung. Sekarang saya tanya, Pak, itu celana sarung dibeli atau tidak? Dibeli atau tidak, Pak? Dibeli pakai apa? Uang. Pakai daun jeruk atau pakai uang? Uang. Pakai uang. Setelah pakai sarung, pakai celana, pakai baju koko. Sekarang saya tanya, baju koko itu dibeli atau tidak? Beli. Dibeli. Pakai daun pisang atau pakai uang? Pakai uang. Butuh dunia. Kita mau berzakat, kita mau bersedekah pun butuh uang. Makanya keliru kalau ada orang yang beranggapan kita ini tidak usah mengejar dunia, akhirat saja yang kita kejar. Setengah mati, Pak. Mau banyak kita membantu masjid, semen, kasih masuk kota aman, itu kan semua pakai uang. Makanya di dalam pepatah Arab dikatakan, kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau akan mati keesokan hari. Artinya apa? Ada motivasi untuk mengejar dunia. Bapak Ibu, uang itu bukan segalanya. Tapi ingat, segalanya pun butuh uang. Uang itu bukan sumber kebahagiaan satu-satunya, tapi kalau tidak ada uang, tidak bahagia. Makanya uang itu perlu. Rasul itu orang kaya. Buktinya, pada saat Rasul menikahi Siti Khadijah, maharnya apa Bapak Ibu? 100 ekor anak onta. Itu harganya anak onta dibandingkan sapi di Indonesia. Kita ambil saja 1 ekor anak onta harganya 10 juta. Kali 100, berapa itu Pak? 1 miliar. Itu maharnya Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah. Pertanyaannya, apakah Nabi miskin? Kaya. Makanya kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kita juga harus bisa menjadi orang-orang yang sukses. Kalau kita sukses, ngapain aja enak. Mau bangun masjid, alhamdulillah bisa. Ada masjid-masjid di daerah kita yang perlu bantuan, langsung kasih keluar. Kenapa? Orang sukses. Yang ketiga, Rasul itu orangnya tabligh. Tabligh itu bagaimana? Menyampaikan kebenaran dengan cara yang sopan. Kadang ada orang menyampaikan kebenaran tapi kasar kata-katanya, maka kebenaran itu tidak akan diterima. Dan ada orang menyampaikan keburukan tetapi halus cara penyampaiannya, bisa dibenarkan oleh orang. Buktinya apa? Yang bapak-bapak, ibu-ibu biasa buka di Facebook, hoax itu kan keburukan, tetapi memakai cara halus orang terima. Bu, sebagai istri,
berbicara kepada suami, tidak boleh lebih besar suaranya istri daripada suami. Itu kan kadang ada istri begitu, Ma, apa? Itu ada biasa istri begitu. Apalagi kalau lagi datang bulan, luar biasa dia punya kata-kata. Itu istrinya Rasul itu, kalau Rasul berangkat bekerja, ambillah saja contoh suaminya ibu, berangkat untuk mencari nafkah. Sedekah pertama untuk suami ibu, ambil tangannya suami kita, paituan itu, tangannya paituan diambil itu, kemudian dicium punggung tangannya. Muah. Harus begitu. Kalau perlu, cari urat-urat hijau yang ada pada tangan suami. Itu kan biasa dengar itu. Kemudian kita cium. Muah. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, bagaimana kalau hitam kulitnya suami itu tidak kelihatan uratnya? Pokoknya cium saja. Dan tata cara cium tangan yang benar, mulutnya ibu itu harus menyentuh kulit punggung tangannya suami kita. Perhatikan ibu. Muah. Begitu. Tapi sekarang Pak, saya perhatikan banyak model cium tangan yang baru. Nggak tahu aliran mana yang dipakai. Aliran dari mana kita dapat itu? Nah, kemudian suami berikan juga balasan sedekah kepada istri. Istri sudah cium tangan Pak, kita balas cium keningnya istri. Itu keromantisan dan termasuk sunnah Rasul. Setelah suami keluar, lanjut doakan, ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah Engkau masih memberikan nikmat yang banyak untuk suami saya, untuk paituan. Ya Allah, saya mudah-mudahan Engkau berikan selalu kesehatan. Ya Allah, Engkau lancarkan pekerjaannya, Engkau mudahkan aktivitasnya, pulang kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya Allah, pulang bawakan ke amplop. Alhamdulillah. Pulang tidak bawa amplop, yang penting sampai ke rumah kembali botol. Alhamdulillah. Makanya Pak, kalau kita berbicara masalah karakter seorang istri, yang namanya perempuan itu memang fitrahnya cerewet. Tidak boleh dikatakan perempuan kalau tidak cerewet, pasti cerewet. Kenapa? Saya pernah baca artikel ini, di otaknya manusia beda otaknya laki-laki, beda otaknya perempuan. Apalagi otak sebelah kanan yang menyangkut sel syaraf verbalnya untuk dia berbicara. Ini yang saya dapatkan di dalam artikel. Dalam satu hari tidak lebih dari 9.000 kata yang keluar dari mulutnya. Itu lagi-lagi. Kalau perempuan belum masuk kategori cerewet, ini belum. Dalam satu hari tidak kurang dari 20.000 kata yang keluar dari mulutnya. Makanya wajar kalau cerewet. Makanya tenang ibu, saya bilang, siapa tahu ada suami-suami paitua selalu bilangin maituanya, kau cerewet, kau cerewet. Memang begitu. Istri Pak, jangan sampai kita membuat air mata istri kita berlinang. Berbicara masalah tangisan, ternyata beda cara menangisnya laki-laki dan beda cara menangisnya perempuan. Perhatikan, ini tak bisa kita pungkiri karena refleks alami tubuh. Kalau perempuan menangis, apanya yang ditutup? Selamanya pasti mulutnya yang ditutup. Pertanyaannya sekarang, kenapa kalau laki-laki menangis matanya yang ditutup, kalau perempuan menangis mulutnya yang ditutup? Ayo, kenapa Bapak? Karena ini sudah dijawab di dalam agama kita. Kenapa laki-laki kalau menangis matanya yang ditutup? Sebab sumber dosa yang paling banyak pada laki-laki ada di mata. Itu kenapa laki-laki kalau menangis matanya selalu tertutup, karena terlalu banyak paha ayam ngalian di pinggir jalan Pak Ustaz. Kalau perempuan menangis, kenapa mulutnya tertutup? Sebab sumber dosa yang paling banyak pada perempuan ada di
mulutnya. Kami kalau perempuan kalau menangis kenapa mulutnya nak tutup kan cerewet itu mulut apa Ustaz? Makanya itu fitrah. Selanjutnya yang keempat, karakter Nabi itu fatanah. Fatanah itu apa? Selain beliau pintar, beliau juga cerdas. Buktinya kalau beliau itu pintar dan cerdas, Rasul itu julukannya salah satunya adalah Al-Quran yang berjalan. 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat ada di dalam hati Nabi. Makanya kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, itu Al-Quran jangan cuma kita jadikan hiasan di dalam ruang tamu rumah kita, tapi pasti kita baca. Sebab Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk hidup. Kalau kita mau menjadi orang yang selamat, ikuti petunjuk kita Al-Quran. Dan kalau saya perhatikan, alhamdulillah, mukanya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini, saya perhatikan ini semua muka-muka penghafal Al-Quran. Al-Hafal, muka-muka penghafal Al-Quran surah Al-Fatihah. Makanya saya mau coba-coba lagi diadakan kontes ini. Saya mau tahu yang mana paling kuat hafalannya, laki-laki atau perempuan. Nah, saya bagi dua, ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Saya mulai dari perempuan dulu Pak, karena ada pepatah yang mengatakan ladies first. Bu, kontesnya begini Ibu. Saya yang baca ayatnya, nanti ibu-ibu yang lanjut. 2 pertanyaan untuk perempuan, 2 pertanyaan untuk laki-laki. Ibu, pertanyaan pertama, saya sebut, nanti ibu-ibu lanjut. Dengar ayatnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Silakan dilanjut. Ustaz, jarang saya dengar Pak Ustaz. Kalau begitu pertanyaan kedua, khusus untuk perempuan saya kasih pertanyaan yang paling pendek. Dengar itu, tidak ada yang paling pendek dari pertanyaan ini. Dengar, saya yang sebut, ibu yang lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Lanjut. Sadaqallahul azim. Sudah tidak ada yang jawab. Nah, kalau begitu saya pindah ke kelompok laki-laki. Saya mohon maaf sebelumnya Pak, jangan bikin malu-malu saya ini Pak. Sesama laki-laki, mudah-mudahan bisa dijawab. Saya sebut, bapak-bapak lanjut. Dengar ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Intinya mau laki-laki, mau perempuan, yang cantik, yang ganteng, mari kita membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, Allah akan berikan kebaikan di asyri amsalihah, 10 pahala untuk satu huruf yang kita baca. Bayangkan kalau ibu-ibu cuma baca ayat pertama surah Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim, 3 huruf dikali 10, 30. Bagaimana kalau ibu 136 ayat? Luar biasa pahala ya. Selanjutnya, karakter yang penting yang bisa kita contoh dari Nabi adalah sholat. As-sholatu miftahul jannah, sholat itu kuncinya syurga. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, sholat. Berbicara masalah sholat, ini saya mau ambil bahas manajemen masjid dulu. Yang pertama, sholat di dalam masjid itu adalah sholat yang paling utama, berjamaah. Kemudian untuk menciptakan jamaah yang baik supaya masjid ini ramai didatangi, poin pertama, muazzinnya harus bagus. Karena pada saat kita memanggil orang untuk datang, kalau jelek panggilannya Pak, mau datang orang atau tidak?
Nah, tapi kalau bagus, luar biasa. Seperti muazzin di Masjid Nurul Mujahidin ini, saya dengar itu luar biasa. Kan enak kalau panggilannya bagus. Hari ini azannya model Mekah, besok model Madinah, besoknya lagi lain. Hari ini model pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu. Besok ganti, Allah. Yang tidak ada niatnya ke masjid karena terpanggil dengan suara yang merdu, alhamdulillah akan melangkahkan kakinya. Tapi kalau orang tua lobet yang giginya itu tinggal satu di depan, disuruh azan pasti susah. Maka lebih hurufnya kan kadang susah, Pak. Huruf hijaiyah itu kan kalau kita sebut a, ba, ta, za, ja, ha, kho, da, za, ro, za, kita berarti bisa. Hukum ilmu tajwid, tata cara menyebutkan huruf za, ini gigi atas harus rapat ketemu gigi bawah. Za, huruf za. Jadi kira-kira kalau ada orang tua umur 70 tahun yang giginya sudah berangkat semua umroh ke Mekah, bagaimana caranya sebut huruf za? Hah? Apanya yang rapat? Disuruh azan, orang tua lobet, orang tambah tidak mau. Tapi jangan juga terlalu bersemangat. Ini kejadian di dekat rumah saya, mantan preman insaf. Saya katakan, kalau kau mau azan di masjid, latihan dulu. Jangan sampai engkau lupa. Ternyata kejadian. Bayangkan, mulai dari Allahu Akbar lancar. Allahu Akbar, Allah. Walanya bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas hayya 'ala shalah lupa. Yang kedua, imam. Ini alhamdulillah saya perhatikan imamnya luar biasa bacaan. Fasih. Makanya imam yang baik itu yang pertama bukan karena masalah umur. Syarat menjadi imam yang pertama itu hafalannya harus mantap. Yang kedua, fasih di dalam menyebutkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mampu mengerti jamaah yang dipimpin di belakangnya. Ini saya ambil contoh di Kota Makassar, ada imam pimpin sholat maghrib surah Yasin dibaca. Ya. Makanya kan imam yang baik itu sebelum dia memimpin sholat balik ke belakang ke jamaah sambil kasih tahu sufu fakul fa inna taswiyata sufu min tamami sholat. Lihat jamaah, ada Haji Condik di paling kiri. Itu sudah tidak bisa terlalu banyak gerakannya lama-lama. Kenapa? Karena asam uratnya tertuju. Kalau dia lama rukuk susah naik. Harus memperhatikan. Kemudian pada saat memimpin sholat harus fasih. Kemudian jangan terlalu cepat. Ini saya dapat di YouTube, saya nonton itu kejadian waktu 2 tahun yang lalu sholat tarawih berjamaah di sebuah pondok. Saya tidak usah sebut nama pondok, pokoknya di daerah Jawa Timur, daerah Blitar. Bayangkan Pak, bayangkan saja sholat tarawih 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit. Bayangkan, saya penasaran, demonstrasikan juga di rumah. Saya ambil HP, atur stopwatch karena kejar waktu. Bahkan surah Al-Fatihah cuma 1 kali tarikan nafas. Saya kejar ini kan cuma sholat-sholatan ini untuk tahu bagaimana caranya sholat itu. Allahu Akbar, 1 kali tarikan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu pun selesai 15 menit. Jadi saya heran bagaimana caranya sholat ini orang.
Jadi saya berpikir dia tidak baca lengkap itu surah-surahnya, langsung kesimpulannya. Allahu Akbar, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, 7 menit. Ya. Ingat, salah satu rukun sholat itu adalah tumakninah. Tumakninah itu tidak terburu-buru di dalam melakukan gerakan sholat. Jikalau tumakninah ini sudah hilang, berarti rukunnya ada yang hilang. Kalau sudah rukun yang hilang, sholatnya harus dimulai. Makanya kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, mari kita laksanakan sholat 5 waktu, 1 hari, 1 malam. Kemudian yang terakhir, tanda cinta kita kepada Rasul. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini ada kelebihannya. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat yusholluna 'alan nabi, pun bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersolawat. Makanya kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih memiliki iman di dalam dirinya. Sallu, berselawatlah engkau kepada siapa? Kepada Muhammad. Maka saya mengajak Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, guna untuk menambah keberkahan di dalam majelis kita. Tentunya tidak akan lengkap jika kita tidak melantunkan sholawat sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi. Maka sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita lantunkan sholawat dengan semangat. Saya suruh pilih, yang mana kita mau pilih? Sholawat yang tipe sholatullah salamullah atau ya Nabi salam alaika? Yang mana kita mau pakai? Yang mana? Ya Nabi salam. Kalau begitu saya mau suaranya bapak-bapak, ibu-ibu, kita lantunkan dengan semangat. Kita lantunkan dengan suara yang paling maksimal. Ya Nabi, ya Rasul, salam, salam alaika, ya Habib, salam alaika. Sekali lagi, apa suaranya? Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salam, salawatullah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua yang hadir di tempat ini. Allah berikan kemudahan di dalam aktivitas. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang insya Allah mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tetapi kita surga firdausnya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya Bapak Ibu sekalian, pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mohon untuk tetap tenang, ya, kepada ibu-ibu, anak-anak, tunggu anak-anak ya. Anak-anak stop dulu, stop dulu, anak-anak stop dulu. Alah, kenapa tidak? Sana. Stop dulu. Ibu-ibu di atas semua tetap tenang. Semua dapat. Yang kita takut nanti jangan sampai bambunya kena mata. Ya, tetap tenang ya. Tetap tenang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ada di sini. demikian tadi tausiah
dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Masehi yang kami sampaikan oleh Al-Ustaz dari Irawan SPDI MPDI. Semoga apa yang disampaikan kita dapat mengimplementasikan, kita dapat melaksanakan dalam kehidupan kita bertetangga seprofesi dan dari berbagai lapisan keagamaan yang dapat kita sama-sama laksanakan. Selanjutnya, saat ini di tengah-tengah kita hadir Bapak Kapolres. Beliau warga baru di Merauke yang patut kita bersyukur bahwa Bapak Kapolres ini jauh-jauh dari Aceh, dari Jakarta, dan saat ini dapat posisi menjadi Kapolres Merauke. Beliau bernama AKBP Ahmad Untung Saraji. Ada juga yang mengatakan AKBP Ahmad Untung Suryanata. Ini yang kami minta, mohon maaf Bapak Kapolres kalau ada kesalahan nama. Kita tahu bersama bahwa tahun ini kita ada agenda negara, yaitu pilkada. Kami mohon kepada Bapak Kapolres untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas khususnya kepada kami warga pedagang Pasar Wamangu dan yang berada di sekitar Pasar Wamangu. Mungkin catatan sedikit buat Bapak Kapolres bahwa kami di Pasar Wamangu ini ada posko polisi yang beranggotakan 4 orang polisi. Tenang. Pasar ini yang begitu luas dan kondisi Kamtibmas sebelum Bapak ini kondisinya memang ada di daerah lain. Kenapa begitu? Catatan kami Bapak Kapolres bahwa di sini dekat dengan tempat-tempat penjualan minuman lokal. Ini yang membuat kami resah. Mulai dari tukang maboknya sampai tukang parkirnya, semua mabok. Ya, saya yakin dan percaya dengan kehadiran Bapak Untung Saraji dapat merubah karakter atau moral. Karena kami sebagai warga masyarakat yang bermukim di daerah Wamangu ini merasa terganggu akhlak mental daripada anak-anak kita ke depannya. Karena yang dilihat setiap hari adalah tukang mabok. Mudah-mudahan Bapak Kapolres pada malam hari ini ada yang mengasih lebih penambahan personil buat kami khususnya menghadapi pemilu kada dan kompetisi Kamtibmas. Dan yang paling sangat ironis sekali untuk Bapak Kapolres kemarin bahwa dalam 3 bulan ini kami kehilangan kotak amal di Masjid Wamangu ini. Dan ini semua setelah kami sampaikan ke Polres ditindaklanjuti dan ternyata tidak bisa diproses karena pelakunya masih di bawah umur. Ini adalah anak aibo yang selalu mengkonsumsi minuman lokal. Baik, untuk itu Bapak Kapolres untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas pada malam hari ini. Kami persilakan Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa kemarin saya mendapat kopiah adat di keluarga Kuang. Saya minta maaf. Jadi saya rebut punya beliau. Saya merupakan kemarin saya sudah kenalkan di masjid
tentang kopiah itu. Ajudan saya mana ajudan saya? Siap kan? Saya sholat Siap di mobil kan? di mana? Saya sholat maghrib di mana? Siap di mobil kan? Di mana saya sholat maghrib? Mobil. Apa katanya? Di mana? Jawab yang keras. Di mana saya sholat? Izin Pak, izin dan siap beliau sholat maghrib di dalam mobil. Karena banyak hal yang harus saya kerjakan. Bahkan sholat saya di dalam mobil. Tidak mengurangi hak dari setiap warga untuk saya layani dan saya awasi. Sudah merasakan kaki saya